Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan tugas kesehatan dan keselamatan kerja dengan judul Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Unilever. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Putri, NIM 122180008, dan teman saya Vira Ristanti Patria Lubis, NIM 122180012. Selanjutnya adalah studi kasus program K3 di PT Unilever. Karyawan PT Unilever bekerja dengan waktu yang cenderung tinggi dibanding waktu normal pekerja bekerja. Dan hal ini menimbulkan kurangnya waktu beristirahat bagi pekerja, sehingga menyebabkan pekerja mengalami kelelahan yang kemudian akan menjadi faktor rentan terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Pada saat pandemi ini, masih banyak karyawan yang belum sepenuhnya menerapkan K3 dengan baik dan tidak mematuhi protokol kesehatan untuk penghindarian virus COVID-19, seperti tidak menggunakan APD dan tidak menjaga kebersihan diri serta melakukan social distancing. Sekilas tentang PT Unilever. PT Unilever ini merupakan perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dan London di Inggris. PT Unilever ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen barang rumah tangga meliputi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Nah, sesuai dengan visi dari PT Unilever sendiri, yaitu to become the first choice of customer and community. Jadi di sini perusahaan ini mempunyai visi yaitu menjadi pilihan pertama dari kebutuhan konsumen, sehingga membuat perusahaan ini menjadi perusahaan terbesar ketiga di dunia yang bergerak di bidang produsen barang rumah tangga. Selanjutnya, kecelakaan akibat kerja. Menurut Sumakmur tahun 1989, kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan kerja pada perusahaan. Artinya bahwa kecelakaan kerja terjadi disebabkan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Faktor kecelakaan akibat kerja ada 3. Yang pertama, faktor pekerja, ada umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja. Yang kedua, ada pekerjaan, yaitu giliran kerja atau shift dan jenis pekerjaan. Yang ketiga, faktor lingkungan, ada lingkungan fisik, kimia, dan lingkungan biologi. Faktor kecelakaan kerja yang pertama itu dari pekerjanya sendiri, yaitu ada faktor umur. Di sini golongan umur yang tua itu lebih cenderung mengalami kecelakaan kerja dibandingkan dengan golongan muda, karena golongan muda itu mempunyai reaksi dan kegesitan yang lebih tinggi. Namun terkadang masih sering didapatkan kecelakaan kerja itu terjadi pada golongan yang muda. Itu terjadi karena golongan muda itu mempunyai sifat yang tidak sabaran dan tergesa-gesa. Kemudian ada tingkat pendidikan. Pendidikan seseorang berpengaruh dalam pola pikir seseorang dalam menghadapi pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, pendidikan juga akan mempengaruhi tingkat penyerapan terhadap pelatihan yang diberikan dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program K3. Kemudian ada pengalaman kerja. Di sini jika pekerja mempunyai pengalaman kerja yang banyak dibandingkan pekerja yang lain, maka mereka akan meningkatkan kewaspadaan mereka sehingga menurunkan resiko kecelakaan kerja. Selanjutnya, faktor kecelakaan kerja yang kedua yaitu pekerjaan. Yang pertama ada giliran atau shift. Terdapat 2 masalah utama pada pekerja yang bekerja secara bergiliran, yaitu ketidakmampuan pekerja untuk beradaptasi dengan sistem shift dan ketidakmampuan pekerja untuk beradaptasi dengan kerja pada malam hari atau tidur pada siang hari. Yang kedua, jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan mempunyai pengaruh besar terhadap resiko terjadinya kecelakaan akibat kerja. Kemudian faktor ketiga kecelakaan kerja yaitu dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada faktor fisik, faktor lingkungan kimia, dan lingkungan biologi. Nah, pada lingkungan fisik itu meliputi tentang kebisingan dan pencahayaan dalam lokasi tempat kerja. Jika lokasi tempat kerja itu memiliki kebisingan yang tinggi dan pencahayaannya itu kurang, itu akan menyebabkan resiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Kemudian itu ada lingkungan kimia. Lingkungan kimia ini merupakan faktor yang dihasilkan dari suatu proses produksi dalam perusahaan, meliputi bahan baku, proses, sampai ke output yang menyebabkan limbah produksi. Kemudian itu ada lingkungan biologi. Lingkungan biologi ini itu menyebabkan beberapa penyakit
yang timbul seperti alergi, infeksi, serta sengatan serangga dan menyebabkan kematian. Selanjutnya, beban kerja fisik PT Unilever. Pekerja dengan beban kerja fisik berat adalah yang bekerja di atas 8 jam per hari, sering melakukan kerja lembur dalam waktu 1-2 jam per hari, dan melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya, sehingga akan merasakan kelelahan karena perubahan fisiologis di dalam tubuh. Lama-kelamaan, pekerja akan mengalami fatigue yang biasanya ditandai dengan kelelahan ekstrim dan rasa kantuk di siang hari. Secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, misalnya selama beberapa hari atau minggu. Pekerja yang mengalami fatigue merasa jenuh dengan pekerjaannya, tidak bersemangat, serta kurang produktif. Menurut penelitian, pekerja yang terkena fatigue juga mengalami berbagai gangguan emosi dan masalah kesehatan serius. Kemudian itu ada cara penanggulangan kecelakaan akibat kerja yang berada pada PT Unilever. Yang pertama itu adalah peletakan kotak P3 di setiap ruangan. Yang kedua dilakukan pemeriksaan kesehatan awal atau medical check up dan pemeriksaan berkala pada setiap pekerjanya. Yang ketiga itu perusahaan akan memberikan reward dan punishment pada karyawan tentang pelaksanaan program K3. Yang keempat melakukan sosialisasi mengenai penerapan K3 pada perusahaan. Yang kelima itu adanya unit MOH atau Medical and Occupational Health atau biasa dikenal dengan poliklinik perusahaan dan dokter perusahaan. Yang keenam itu membentuk tim K3 atau safety. Tim safety ini bertugas untuk melakukan pengawasan terkait kesehatan dan keselamatan kerja semua karyawan. Cara penanggulangan kecelakaan akibat kerja, yang pertama standarisasi, yaitu penerapan standar-standar. Yang kedua pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang diwajibkan. Yang ketiga penelitian bersifat teknis, yaitu meliputi sifat dan ciri-ciri dari bahan-bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat pelindung diri. Yang keempat riset medis, meliputi tentang efek-efek fisiologis dan patologis faktor-faktor lingkungan dan teknologis, keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Yang kelima, penelitian secara statistik. Untuk menetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya mengenai siapa saja dalam pekerjaan apa dan apa sebab-sebabnya. Yang keenam, pendidikan. Menyangkut pendidikan keselamatan dan kurikulum teknik, sekolah-sekolah perniagaan atau kursus-kursus pertukangan. Yang ketujuh, latihan-latihan, yaitu latihan praktik bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru dalam keselamatan kerja. Yang kedelapan, penggairahan, yaitu menggunakan aneka cara penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat. Yang kesembilan, asuransi, yaitu intensif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan, misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik. Penyakit yang disebabkan akibat kerja. Penyakit yang disebabkan akibat kerjanya itu ada menyerang dua, yaitu secara fisik maupun psikis. Jika secara fisik itu lebih ke sakit kepala, kehilangan selera makan, dehidrasi, serangan jantung, diabetes, tekanan darah yang tidak stabil, bahkan kanker maupun anemia. Dan ada penyakit yang menyerang psikis seseorang itu lebih ke mental, itu meliputi stres dan depresi maupun insomnia. Penanggulangan penyakit akibat kerja. PT Unilever melakukan pemeriksaan kesehatan awal atau MCU, medical check-up, dan pemeriksaan berkala terhadap para pekerja untuk mengetahui keadaan karyawannya. Pemeriksaan dilakukan di unit MOH, Medical and Occupational Health, atau biasa dikenal dengan poliklinik perusahaan dan dokter perusahaan. Setelah dilakukan identifikasi, terdapat potensi bahaya namun dalam kategori sedang, yaitu kecelakaan jarang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun dan hanya terdapat 1 kali kecelakaan dalam konsekuensi yang serius. Di sini tuh ada analisis potensi bahaya, ternyata dapat menurunkan resiko kecelakaan kerja. Untuk pegawai yang mempunyai waktu lembur lebih banyak, itu memerlukan waktu istirahat yang lebih lama agar tidak mengalami kelelahan. Kemudian resiko. Karyawan PT Unilever lebih mengutamakan faktor keselamatan dan lebih memperhatikan penggunaan alat perlindungan diri yang telah disediakan pihak perusahaan agar terhindar dari kecelakaan kerja. Kemudian, melakukan penilaian bahaya tersebut agar dapat benar-benar memperhitungkan faktor penyebab kecelakaan tersebut. Proses pengendalian resiko, seorang safety officer dapat dengan tegas untuk melakukan tindakan terhadap para pekerja yang tidak mematuhi faktor keselamatan kerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.
Kelima, dalam proses pemantauan dan evaluasi diharapkan benar-benar dilakukan, khususnya untuk pihak manajemen yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi hal tersebut. Untuk meminimalis. Berdasarkan presentasi yang telah kami sampaikan, maka kami dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan dan memberikan saran. Yang pertama itu adalah kecelakaan akibat kerja biasanya disebabkan oleh terlalu lamanya waktu bekerja dari seorang karyawan. Maka ada baiknya PT Unilever memberikan mengatur jadwal ulang terhadap pekerja mereka. Kemudian, untuk penanggulangan kecelakaan akibat kerja di PT Unilever sendiri sudah sangat baik dengan peletakan kotak P3 di semua tempat, kemudian sosialisasi kepada semua karyawannya tentang penerapan K3, dan PT Unilever sendiri telah membuat cara penanggulangannya, yaitu dengan menyediakan program-program seperti medical check up dan menyediakan dokter perusahaan. Itu sudah sangat cukup baik. Kemudian penyakit akibat kecelakaan kerja itu meliputi yang menyerang fisik seperti pusing, terus ada jantung, anemia, dan psikis dari seseorang yang mengenai mental. Kemudian potensi bahaya itu dalam kategori sedang dan kemungkinan memerlukan kendali risiko untuk menanggulangi risiko kecelakaan kerja. Serta dalam PT Unilever ini sendiri telah membentuk tim safety yang bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja semua karyawan. Cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.